Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sugiano, Kepala SDN Morauntu 1, akan berbagi praktek baik strategi peningkatan kemampuan literasi dan numerasi di 3 sekolah imbas melalui penguatan komunitas belajar dan pembuatan sudut baca di kelas. Situasi latar belakang sebelum berbagi praktek baik, di mana ketiga sekolah imbas yaitu SD Negeri 2 Bahitong, SD Negeri Batu Putih 1, dan SD Negeri Sungai Lunuk 1 memperoleh hasil rapot pendidikan yang masih rendah, terutama kemampuan literasi dan numerasinya. Sekolah imbas ini bukan kami yang memilih, Pak, bukan dinas yang memilih, tetapi ini ditunjuk langsung dari kementerian. Hasil akhirnya, Pak pengawas, ini adalah outputnya adalah meningkatkan bagaimana progres dari rapot pendidikannya, Pak. Dibantu juga terutama rapot mutunya yang merah dan ada penurunan, bisa ditolong bagaimana tips caranya supaya bisa meningkatkan rapot mutu kita dan memiliki dampak yang baik untuk kami sebagai kepala sekolah dan terutama peserta didik kita. Ada 2 juga kegiatannya, pendampingan dan penguatan kombelnya. Jadi di situ kita akan bahas bersama nanti bagaimana untuk meningkatkan pertama rapot tadi, yang kedua pendampingannya untuk pelaksanaan IKM-nya, kemudian yang ketiganya adalah penguatan kombelnya. Ada harapan Bapak yang ingin disampaikan lagi setelah kegiatan ini, harapan yang ingin Bapak capai? Harapan yang saya ingin capai yaitu yang paling utama itu yaitu pemenuhan masalah rapot pendidikan. Karena tantangan yang dihadapi terkendala sarana dan prasarana persiapan menghadapi ANBK, kurangnya tenaga pelatih, masih perlunya peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru-guru sekolah imbas, tidak stabilnya jaringan internet. Ketiga sekolah imbas perlu diadakan pelatihan penguatan komunitas belajar, serta keterbatasan dalam pembuatan sudut baca di kelas. Berikut aksi praktek baik yang dilakukan SDN Morauntu 1. Kepada seluruh sekolah yang bisa hadir pada hari ini, semoga acara kita hari ini mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pelatihan kepada satuan pendidikan imbas, yaitu salah satu program penggerak angkatan 1 yang mana ini sudah masuk ke tahun keempat dari pelaksanaan program sekolah penggerak. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki. Yang saya hormati Dinas Pendidikan yang mana pada hari ini diwakili oleh Ibu Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Murung, Ibu Komania, dan mohon izin Bu nanti pada saatnya nanti untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Kemudian yang saya hormati pengawas pembina, dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa bekerja sama membangun iklim komunitas belajarnya, kemudian membangun pembelajaran yang lebih berdiferensiasi, dan pada intinya nanti tujuan utama kita adalah meningkatkan dari rapot pendidikan kita. Karena beliau dianggap mampu untuk bisa mengibaskan kurikulum merdeka ya. Nah nanti kita ada mendengar dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian sekarang yang kita tekankan adalah anak-anak wajib ya, dari rapor pendidikan kelihatan masih ada nilai yang kurang, pertama dari literasi dan numerasi, apalagi sekarang penanaman karakter itu wajib ya. Nah jadi pesan saya sekali lagi, pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sampai sejelas-jelasnya. Tirulah yang baik dari SDN Morauntu 1. Kita lihat di sini, saya juga senang melihat pojok bacanya. Kita lihat di situ ada membaca itu cerdas, ayo kita membaca itu membuka jendela dunia. Itu ya. Dan kita yang tidak bisa, apalagi sekarang di YouTube sudah lengkap, semua ada.
pembelajaran bagi guru-guru, siswa juga ada. Tinggal pribadi kita, jadilah kita seorang guru yang baik. Bagaimana seorang guru yang baik? Makanya harus dilatih sumber daya manusia dulu, baik kepala sekolah maupun guru. Kalau kepala sekolah dan guru sudah sumber daya manusianya bagus, otomatis pasti menurun ke siswa-siswanya. Saya yakin ya, kalau guru yang pintar, guru yang baik, pasti dia akan menghasilkan siswa yang baik. Ya, contoh ini murid saya juga ini dulu, Pak Sugian sama Ibu, itu ya, Ibu siapa namanya? Juwita. Ibu. Sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan penyertaan kita yang ada di sini, kegiatan program pengimbasan sekolah penggerak angkatan pertama di SDN Morawati 1 kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Jadi bagaimana caranya supaya IKM-nya itu bisa berjalan? Kalau jalan satu-satu kan tidak mungkin. Kegiatan dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, dan metode praktek langsung. Jadi di dalam komunitas itu kita bisa berbagi, yang lainnya di sekolahnya maaf tidak ada yang dianggap mampu, nanti bisa dari komunitas lain diundang dari sekolah tersebut. Kemudian dan dibagikan kepada dewan guru yang ada di komunitas. Bagaimana strateginya memberdayakan guru aset yang ada di sekolah? Kita ada satu guru sebenarnya yang mampu di bidang pertama itu ngambil TIK, ya diberdayakan guru tersebut. Nah ini SK-nya mungkin sama Pak punya Pak, ya sama mungkin punya Pak Tris. Nama saya Ridawatul Afiah, saya lahir dan besar di sini, di Morawati. Ya Bapak Ibu Guru, sebelum mengajarkan kita briefing dulu ya, kita datang yang tegang karena di sini kita ada diskusi kelompok selama 10 menit. Itu benar-benar kita harus pahami. Yang kedua, program literasi sekolah tidak tepat sasaran sering berawal dari kesalahpahaman tentang literasi. Nah tadi mungkin pemahaman kita tentang literasi itu hanya membaca teks bacaan saja. Ya, hanya membaca kalimat-kalimat saja yang tercetak pada buku cetak. Ya, padahal literasi itu sangat luas sekali cakupannya Bapak Ibu Guru. Jadi buku teks satu-satunya untuk bahan belajar kita di kelas. Ya, kita bisa menggunakan video, kita bisa menggunakan suara, kita bisa menggunakan poster, kita bisa menggunakan alat-alat musik. Ya, tidak hanya seperti zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu hanya menggunakan satu-satunya buku teks. Alhamdulillah kami di SDN Morawati 1 ini, kalau ada pembelajaran kami yang sudah sangat menarik ya, dimana dikelompokkan mungkin tadi berdasarkan pembelajaran diferensiasi tadi berdasarkan kemampuan siswa, sudah dikelompokkan yang mana yang perlu bimbingannya, yang mana sudah perlu dilepas belajar sendiri, yang mana yang masih sedang. Alhamdulillah, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan pengimbasan sekolah penggerak. Dan kebetulan kami juga sudah selesai melaksanakan program tersebut selama 3 tahun dan melaksanakan pengimbasan juga. Adapun materi kita yang pertama yaitu tentang e-rapot. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini Makola banyak Pak. Masih indah Pak. Lagi mana weh? Nah, untuk materi yang akan Lulu sampaikan pada kali ini yaitu tentang bagaimana membuat soal menggunakan Google Form. Untuk kegiatan pendampingan dan penguatan Kombel, kami tim pengimbasan dari SD Negeri Morawati 1 berkunjung ke sekolah Imbas untuk berbagi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan hasil raport pendidikan sekolah Imbas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah
Subhanahu wa taala. Karena kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan pendampingan penguatan komunitas belajar. Kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Esa, karena berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam DSN Sungai Runduk ini dalam rangka pengimbasan sekolah penggerak. Dua potongnya. Bersih kelihatannya, harusnya ada paling nggak poster-poster ya. Jadi hasil atau dampak setelah berbagi praktek baik. Indikator keberhasilan kegiatan praktek baik ini adalah ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, sesuai dengan hasil raport pendidikan ketiga sekolah imbas meningkat. Dan perjuangan pengimbasan terbayarkan dengan meningkatnya hasil raport pendidikan ketiga sekolah imbas, yang mana berdampak mendapatkan BOS kinerja tahun 2025 untuk pelatihan coding dan pembelajaran mendalam. Demikianlah praktek baik kami kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.